Kemudian tanggal 10 itu Idul Adha. Kembali kita berkorban. Tiap tahun berkorban, tiap hari Allah kasih kita rizki. Masa korban setahun sekali berat buat antum? Korban itu nggak mahal. Korban itu butuh takwa. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tuh nggak nerima darah sama dagingnya. Enggak. Yang diterima itu ketakwaan kalian. Kalau punya duit 10 juta, beli sapi. Nggak mampu beli sapi, Ustaz. Baik, duitnya berapa? 2 juta. Beli kambing. Dapat kambing 2 juta? Ada nggak kambing harga 1 juta? Dapat. Domba itu umurnya cukup 6 bulan. 6 bulan dapat 1 juta jemaah. Tapi ala kulli hal, antum bisa 500 berkorban. Nggak butuh orang kaya berkorban, tapi butuh ketakwaan sama Allah SWT. Kalau antum mampu beli sapi silahkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidak punya, beliau berkorban 1 domba. Yang bagus beliau. Dapat beliau yang bertanduk, ya, yang Masya Allah dombanya. Ketika punya uang sedikit, beli 1 domba. Ketika punya uang banyak, beliau membawa 100 ekor onta. 100 ekor onta. Ketika beliau haji wada, dalam posisi punya harta, beliau bawa 100 ekor onta untuk korban di Mekah. 100 ekor onta. 1 onta kira-kira harganya ya ada yang 50 juta. Kalau dikali 100 sudah berapa? 5 miliar. Nabi tidak berpikir untuk memperkaya dirinya. Rumahnya tetap rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sejak beliau tinggal di Madinah sampai wafat alaihi salatu wassalam, rumahnya tidak berubah. Ketika ada rizki, orang biasanya renovasi rumah. Ada rizki lagi, ganti mobil. Ada rizki lagi, ganti. Oh, tambah istri kita. Nggak ganti istri, nggak. Tambah istri, boleh ganti istri. Nah, tapi intinya kita lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau nggak punya, beliau korban 1 ekor kambing. Ketika punya, bukan 2 ekor kambing, bukan 3, bukan 4, bukan 5, 100 ekor onta. 63 ekor dipotong sendiri sama Nabi SAW. Motong onta itu bukan gini jamaah. Gini motong. Karena onta dipotong dalam kondisi berdiri. Itu 63 dipotong sama Nabi SAW. Kemudian sisanya dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Terus antum gak mau korban. Gak punya Ustaz. Handphonenya dijual handphonenya. Oh, kebutuhan Ustaz, berapa harga handphonenya? 2 juta. Beli handphone harga 200. Ada nggak handphone harga 200? Ada. 100.000 dapat. Cuma gengsi antum mau pakai. Antum korban. Nggak harus korban ditaruh di masjid. Bawa ke masjid. Ini korban anak. Atas nama Syafiq, Riza, Hasan, Basrama. Catat. Nggak perlu antum bawa belakang rumah antum. Ikat. Kasih makan. Besok ya Allah aku mau potong ya Allah. Pulang dari masjid, antum masuk rumah, tidurkan kambingnya. Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma hadha minni wa an ahli, Allahumma taqabbal minni. Allah terima dari hamba ya Allah. Gak perlu ada orang tahu antum korban. Gak harus orang tahu. Potong. Ustaz gimana? Anak gak bisa ngulitin Ustaz. Potong sama kulitnya. Betul, nggak harus ngulitin kambing. Kita ini kadang-kadang mempersulit diri kita sendiri, jemaah. Apa dosa kita potong kambing kemudian kulitnya kita masak sekalian? Enggak. Dan disunahkan untuk makan dari hasil kurbannya. Kalau
sholat Idul Adha kita nggak boleh makan. Jangan makan dulu antum. Habis itu puasa. Pulang dari masjid langsung ke rumahnya. Potong kambingnya, ngomong sama istrinya, tolong disatiin. Disatiin lalu antum makan. Keluarga juga ikut makan, Masya Allah. Kalau dipotongnya hari besoknya Ustaz. Ya, masa puasa sampai besoknya tuh nggak makan? Ya boleh antum makan jamaah. Tapi disunahkan makan dari hewan kurban dia. Yang mau dibawa ke masjid silahkan Ustaz, kampung ini kesian Ustaz, mereka banyak gak mampu. Sudah, 2 taruh masjid sini, 3 taruh masjid sana. Tapi di rumah antum tetap potong sendiri. Boleh. Katanya satu orang itu, satu kepala keluarga bisa Ustaz untuk satu keluarga. Bisa. Tapi tentunya gak sama dengan yang satu kambing, gak sama dengan 1 ekor sapi. 1 ekor sapi nggak sama dengan 100 ekor onta, nggak sama. Semua akan mendapatkan pahala. Maka tadi Anda sampaikan, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nggak punya, ya beliau 1 atau 2 kadang-kala Nabi alaihi salam.